Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, malam ini saya coba untuk belajar surah Al-Humazah untuk pemula ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wai itu ya. Fathah dengan ya enggak pasangan, enggak jadi panjang. Wai diptong. Wailun masuk ke lam jadi idgham bila gunnah. Wailul likulli humazatil lumazah. Boleh lumazatinil ladzi, ini nun iwad, nun wikoyah. Boleh alladzi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Coba lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk para pemula yang ingin belajar BIB ya, ba wa kasroh bi, sinnya mati jadi bis. Mim wa kasroh mi, bismi. Ini lafaz Allahnya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah jadi tipis. Bismil. Ini lamnya double. Ingat, setiap tanda seperti ini double itu berarti lamnya satu sukun satu hidup. Bismillah. Bismillah. Ada tanda panjang ini mad asli. Bismillahir, alif lamnya tidak dibaca, langsung dari sini ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, mulai belajar. Ini huruf apa ini? Ini ba. Ini huruf apa ini? Apa yo? Ingat-ingat ya. Ini evaluasi untuk ibu dan bapak yang sudah belajar di YouTube-nya dari bagian 1 sampai bagian 8. Walaupun ikronya baru ikro 1 ya, jilid 1, jilid 2, 3, 4, 5-nya belum. Coba ya. Ini sin. Ini apa ini? Mim. Mim wa kasroh mi. Ini lamnya double ya. Bismillah. Ini hadada. Bismillah wa kasrohi. Bismillahi. Hi ini alif dan lamnya tidak ada tanda. Makanya kalau tidak ada tanda, terlebih ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran warna, setiap warna seperti ini, oranye, itu tidak dibaca. Dilewat aja. Jadi yang dibaca itu yang hitam. Yang hitam akan menjadi panjang kalau di atas hitamnya ada hijau, atau setelah hitamnya ada hijau. Ya, ingat-ingat ya. Setiap warna hitam di Quran warna kita ini itu dibaca satu ketukan tanpa panjang, dibaca apa adanya. Kalaupun dia panjang, hitamnya kalau di atas hitam ada hijaunya tuh. Di atas hitam ada hijaunya, atau hitamnya berubah menjadi biru. Ini asalnya satu alif, panjangnya nanti jadi panjang mad alif disukun. Itu ya. Setiap hitam yang di atas hitamnya ada hijau, atau setelah hitam ada hijau, maka hitamnya menjadi panjang. Itu nanti namanya macam-macam. Ada yang mad tobi'i, mad asli, ya, ada mad silah qasiroh, ada juga nanti mad badal. Pokoknya ingat-ingat, setiap warna hitam tidak dipanjangkan. Warna hitam menjadi panjang nanti kalau ketemu hal lain. Gitu ya. Nanti bisa hitamnya ketemu hijau, atau di atas hitamnya ada hijau. Setelah hitam ada hijaunya, maka hitamnya menjadi panjang.
Bismillahirrahmanirrahim. Him. Ini ya ro wa fathah ro. Ini penulisannya panjang begini, ini cuman teknik aja, seni aja. Sebetulnya nggak begini ya. Salah penulisan begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha wa kasrahi. Hi ini ianya jadi pemanjang. Himi. Ingat Quran itu kalau dihentikan jadi sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf apa yo? Masih ingat? Ya, sambil latihan menebak huruf. Sekali lagi, untuk ibu yang belum bisa menebak apa yang saya sampaikan, berarti ibu masih harus belajar, bapak harus belajar program dari bagian 1 sampai bagian 8 yang sudah saya bikinkan untuk pemula. Untuk pemula yang 0. Yang belum bisa sama sekali, yang Allah berikan hidayah, alhamdulillah mau belajar. Masya Allah, itu hidayah tak terhingga ya, mau belajar. Karena mau belajar, maka terus ya. Tantangannya bagi yang belajar itu selalu setan membisikkan, kamu sudah sepuh, kamu sudah ini, sudah itu, kamu nggak mungkin bisa lagi, ini lagi. Pokoknya banyak tantangan, halangan, rintangan. Saya sampaikan untuk ibu dan bapak yang sudah diberikan taufik dan hidayah mau belajar, belajar aja tanpa harus menghitung target. Pokoknya saya harus belajar. Betul, ya, setiap belajar itu pasti ada hasil. Ada target pencapaian sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan ada yang telepon, Pari, berapa bulan saya bisa baca Quran? Tergantung, saya bilang. Tergantung kesungguhan, tergantung metode, dan tergantung guru dan muridnya. Jadi banyak hal. Yuk, tebak ini huruf apa ini? Iya, betul. Ini waw. Waw, kalau ada fathah gini, jadi waw wa fathah wa. Ya-nya ini jadi a, jadi diftong. Why, tuh why. Enggak jadi pemanjang. Ya, jadi why. Lamnya ini apa ini? Lam ya. Lam domahnya 2, lam wa domah tain lun. Wailun. Wah, inilah yang bikin bingung pemula. Ini udah kenal huruf, kok jadi bunyinya jadi wailul? Kenapa? Ini nanti dalam tajwid setiap tanwin itu bisa patah tain. Ya, bisa patah tain kayak gini. Bisa kasroh tain. Makanya saya ingatkan ibu dan bapak yang mulai diberikan taufik hidayah mau belajar, tolong jangan setengah-setengah. Siapkan, beli bukunya, beli buku ya, beli pulpen, siapkan pulpen, tulis. Terus tulis ini. Jadi ada di bagian kelima ada belajar nulis. Jadi saya harapkan ibu juga bukan hanya bisa membaca tapi bisa menulis. Kaidah-kaidah penulisan alif seperti apa, ba seperti apa, itu di YouTube di bagian 5. Untuk ibu dan bapak yang kesulitan, Pak Ari, pelajaran Pak Ari itu udah banyak, lebih dari 100. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya, gampang, tinggal infak sama saya. Infak ya, jangan beli. Saya siapkan nanti memorinya lebih dari 100 film. DVD-nya, buku diktat A1, A2, diktat B, diktat C, buku tajwid, ringkasan dan segalanya. Insyaallah ya. Untuk membeli paket lengkap itu jangan membeli bilangnya, infak. Kalau membeli tidak dapat pahala. Karena ibu dan bapak membantu menyokong apa yang saya kerjakan. Dalam arti bagaimana caranya saya selalu berpikir setiap malam, bisa nggak saya memintarkan orang. Makanya jangan ragu, ibu dan bapak, kritik dan sarannya silahkan. Pak Ari, terlalu cepat. Pak Ari, di sini kurangnya, silahkan. Saya sangat senang kalau ibu dan bapak memberikan tanggapan. Berarti ibu dan bapak memiliki kepedulian terhadap kita semua. Baik, ini tanwin ya. Wailun. Lun tanwin. Ini nanti dalam ilmu tajwid setiap domah tain, ini kan kasroh tain tadi ya. Ini fathah tain, ini domah tain. Jadi tanwin itu bisa fathah 2, kasroh 2 atau domah 2. Ini 2 domahnya. Nah, itu berlaku hukum tanwin. Tanwin ketemu lam, ini namanya idgham bila gunnah. Boleh dicatat ya. Idgham bila gunnah. Diidghamkan, dimasukkan tanpa ditahan. Asalnya kan wailun. Wailun. Bisa ditulis dengan Latin wailun, wailun. Nah, N-nya itu akan menjadi apa? Tergantung setelah tanwin itu bertemu huruf apa.
Ternyata setelah tanwin ketemu lam. Ini huruf-huruf idgham bila gunnah. Nanti dalam tajwidnya ya. Itu jadi wailun, lun n-nya berubah menjadi l. Wailul. Oh, idgham bila gunnah. Ngamudeng pari. Gini deh ya. Setiap tanwin dua ini berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, ada sidahnya. Tanwinnya baca satu. Jadi wailu masuk ke L. Tanda seperti ini, double ini berarti satu mati satu hidup. Jadi wailul li. Masih kebayang? Dari lu ini kan ingat rumusnya. Setiap tanwin ini bisa domah tain, kasroh tain, fathah tain. Setiap tanwin atau domah tain ini berhadapan dengan huruf yang ada tasdidnya, ada sidahnya. Sidahnya berarti tanwinnya baca satu, wailul. Tuh, wailul. Kenapa wailul? Karena tanwinnya ketemu tasdid. Ya, gampangnya itu dulu. Catat ya. Jadi siapin buku untuk menulis dan pulpennya ya. Wailul lam wa kasroh li. Wailul li. Ini huruf apa yuk? Tebak. Ya, betul. Ini kaf di tengah. Kaf itu banyak ya, banyak model. Ada yang ini, ada juga nanti yang lain. Enggak banyak-banyak amat sebenarnya ya. Hanya beberapa bentuk aja. Bisa bentuknya begini. Bisa bentuknya kayak lam. Kayak lam gini, tapi pakai tangkai. Itu kaf juga. Ini kaf juga nih. Ya, kaf. Ini wailul li kaf wadomahku. Wailul liku. Wailul liku. Lamnya ada tanda seperti ini berarti satu sukun satu hidup. Jadi wailul likulli. Ingat tanda ini berarti huruf itu jadi dua. Satu mati ya, satu hidup. Wailul likulli. Ini ha dada. Ha wadomahu. Ini apa? Ayo memorinya. Nih yang seperti ini apa? Ya, mim. Ya. Ini mim, ya. Mim. Wailul likulli hum mimu apa tahma huma. Ini kayak ro ada titiknya, ini apa ini? Ya, betul. Ini zai, ya. Wailul likulli humaza. Nah, ini tak marbutoh, ya. Tak marbutoh. Bunyinya sama seperti tak. Tak wa kasroh tain tin humazatin. Nah, ini juga yang jadi bingung bagi pemula. Tapi saya katakan, nggak usah bingung, pokoknya kayak air aja mengalir. Jalan aja terus. Dan saya membuat karaoke Quran. Nah, itu ikutin aja, nggak usah takut salah. Karena orang berkaraoke itu kan kayak orang bernyanyi. Nyanyi lagu apa kita ngikutin aja. Kayak kita suaranya kayak sebagus penyanyi aslinya. Walaupun kita mungkin adanya salah, bunyinya salah dan segalanya salah, insya Allah itu ya. Jadi belajar Quran dengan karaoke Quran, belajar tanpa stres, tanpa beban. Pokoknya ikutin aja. Pak Ari, kalau saya salah gimana? Kan lagi belajar. Orang belajar itu insya Allah dimaafkan. Yang penting belajar, ada teknik, ada guru, dan ada kemauan untuk semangat, untuk terus ya. Wailul likulli humazatil. Asalnya humazatin, ingat rumusnya, setiap tanwin ketemu tanda begini, berarti tanwinnya baca satu. Humazatil. Karena tanda ini berarti satu mati satu hidup. Humazatil lu, lam wadomah lu. Humazatil lu. Ini kayak tadi mim ya. Mim wa patahma. Ini tadi apa? Iya, apa ingat? Masih yang ada titiknya? Zai wa patah za. Ya, humazatil luma zai wa patah za. Ta wa kasroh taintin lumazatin. Nah, ada ketentuan dalam membaca Quran, setiap di ujung, setiap perhentian maka akan menjadi mati. Jadi lumazatin jadi lumajat. Tetapi karena ini taknya tak marbutoh, spesial tak ini kalau dihentikan bunyinya jadi ha. Jadi lumazah. Jadi
wailul likulli humazatil lumazah. Pak Hari saya nggak tahu prosesnya, nggak tahu hurufnya. Pokoknya saya ngikutin Pak Hari. Ini bacanya wailul likulli humazatil lumazah. Saya nggak tahu huruf yang mana. Pokoknya bunyinya seperti itu. Saya hafal, boleh, nggak masalah ya. Untuk awalan-awalan kalau memang belum juga mengenal huruf, terus aja belajar, gitu ya. Ini ada nun kecil, maksudnya apa? Kalau ini disambung di sini, tanwinnya baca satu, lumazatinil, gitu. Kalau disambung, diwasol namanya. Enggak. Nah ini alifnya alif hamzah wasol. Ini kalau nggak disambung, kalau nggak diwasol, ini bunyinya jadi a, alif wa patah a. Ini lamnya double ya. Tadi kan tanda seperti ini berarti hurufnya dua, satu seperti mati, satu hidup. Jadi al lam wa patah la, alla. Ini huruf apa ini? Masih ingat? Ayo, huruf apa ini? Zal, ya zal. Zal wa kasrah zi. Jadi di sini ini kan bunyinya jadi a. Alladzi. Yang pemula bingung lagi, nggak salah kan, disuruh baca, dia baca. Coba baca yang ini, ladzi. A-nya nggak dibaca kan, nggak ada tandanya. Nah inilah ketentuan lain. Ternyata kalau dia diputus di wakof, ini bunyinya jadi a. Betul. Kalau ini disambung, lumazatinil, alifnya nggak dibaca. Ini namanya hamzah wasol. Jika disambung, nggak berbunyi. Tapi kalau diputus, ini jadi a. Alladzi. Udahlah. Alasannya mah bingung. Pokoknya ini a aja deh ya. Alif fathah a ini ya. Walaupun nggak ada tandanya, ini bunyinya jadi a. Alladzi. Kenapa panjang? Karena zal wa kasrah dzi ada pemanjang lagi. Ini juga yang jadi bingung buat pemula. Kalau laten kan BIB ingin panjang, tambah aja i yang banyak. BIB i BU bu tambah u lagi bu. BO bu tambah o yang banyak bo. BA ba gitu. Nah, dalam bahasa Arab nggak begitu. Panjangnya itu justru dengan huruf lain, dengan tanda lain. Di sini kebetulan hurufnya berbasis kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Jodohnya baris kasroh ini dengan ini. Tulis ya, kasroh dengan ya mati. Asalnya alladzi, karena ada pemanjang ya mati, jadi alladzi, dua ketukan, satu alif. Itulah yang disebut mad tabi'i. Catat aja ya, mad tabi'i ini alladzi. Saya mah pemula bingung, ya udah enggak usah dipikirin. Alladzi, ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Sama seperti ini. Tuh, sama seperti ini. Ya. Cuman bedanya ini enggak ada titik, ini ada titik. Ini apa tadi yang ada titik? H ya. H. Ini yang ada titik di bawah jim. Yang ada titik di atas kho. Nih kho. Bingung lagi Pak Hari. Ya udah, ikutin aja pokoknya mah. Bapak Ibu ngikutin apa yang saya suguhkan begini. Niatnya belajar, insyaallah Allah berikan pahala. Ya. Bingung juga ya belajar. Ya udah, karena sekarang terlambat diberikan taufik dan hidayah, tapi tidak ada kata terlambat untuk terus belajar ya. Ini jim wa patah ja. Ini apa ini? Ya, betul, ini mim. Mim wa patah ma. Jama. Ini apa ini? Ya, ain. Ini kan kelasnya kelas untuk surat untuk tes. Ini ain ya. Berarti jim wa patah ja, mim wa patah ma, ain wa patah a. Dibacanya jadi jama'a. Tadi dari sini jadi bunyinya alladzi jama'a. Alladzi jama'a. Ini mim wa patah ma. Tapi ada tadi ya, setiap yang hitam, setelah hitam ada hijaunya. Ya, setelah hitam ada hijaunya makanya dipanjang jadi ma. Ini mad tabi'i juga. Jadi kalau tadi ini mad tabi'i berbaris kasrah dengan ya mati,
Ini berbaris fathah dengan alif. Bingung Pak Hari? Pegang ya Quran warnanya. Setiap warna hijau, setelah hitam ada hijau, maka jadi panjang. Berapa panjangnya? 2 harokat, 2 ketukan, atau 1 alif. Sama aja ya. Alladzi jama'ama. Ini huruf apa? Ini lam, ya. Lam wa patah tain lan. Ini kalau patah tain pasti ada alifnya. Ya, jadi jama'ama lan. Bingung lagi. Lan kok jadi lau? Gimana? Nah, ini rumus tadi. Ya, catat rumusnya. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Yang gampang Quran warna, setiap tanwin ini 1 warna hitam, 1 warna oranye, maka yang dibacanya yang hitam, yang oranye nggak dibaca. Karena rumusnya huruf yang oranye berapapun hurufnya tidak dibaca. Ya, jadi dari sini jama'amalau. Ini coklat ya. Coklat itu berarti idgham bigunnah. Ada dengungnya, ada gunnahnya ya. Tapi rumusnya sama. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1, garisnya baca 1. Jadi alladzi jama'a malau wa patah wa ain wa patah a. Ini dalnya juga ada tasdidnya, dal wa patah da, ada, tapi dal ada tanda seperti ini berarti satu mati satu hidup. Jadi wa'adda double di sini. Wa'adda dal wa patah da wa'addada. Jadi hurufnya jadi 3 nih hurufnya. Satu dalnya mati di sini dalam tanda seperti itu, seperti 1 mati hidup, 1 mati, 1 hidup, 1 hidup. Jadi 3 huruf ya. Dal ini. Wa'addada. Ini ha ini domah. Ha wa domah hu. Jadi wa'addadahu. Tanda begini kan ingat, setiap hitam itu pendek, tapi kalau di atas hitamnya ada hijau jadi panjang. Jadi wa'addadahu. Tapi panjangnya tanda seperti ini kalau disambung. Maksudnya ya wa'addadahu yahsabu, nyambung terus. Tapi kalau dimatikan tanda seperti ini, ya ini domah terbalik saya katakan, ini mad silah qasirah. Mau dicatat boleh, mad silah qasirah. Ya. Ini tuh. Kalau dihentikan jadi pendek, wa'addadah, enggak ada yang panjang. Tapi kalau disambung wa'addadahu yahsabu annama lahu akhlada. Gitu ya. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ini wawu, ini huruf apa ini? Ain, sama seperti ini ain. Ini dal. Ini dal, cuman ada tasdid, ada sidah pendobel. Ini ha. Ulang dari sini lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi bunyi a. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ingat, ada saran, ada kritik. Pak Hari kecepatan, Pak Hari harusnya sih begini. Silahkan ya. Saya senang dikritik, ada masukan, senang. Biar saya juga tahu. Saya tidak pernah sama seperti dokter kan. Dokter itu kan sebetulnya kalau datang pasien, Pak sakitnya apa? Tahu kita sakit ya. Dokter nanya juga ya. Bapak sakitnya apa? Oh ini gini. Oh ini, dia menyimpulkan obatnya ini. Gitu ya. Dokter juga bukan dukun, jadi tahu. Oh ini si Anu datang, pasti sakitnya ini. Enggak, nanya sama kita. Ya, kadang-kadang kalau yang kesel kan, tahu saya datang ke sini mau berobat, ditanya pula gitu kan. Apa yang sakit di mana Pak? Kenapa keluhannya? Kenapa gitu kan? Gitu ya. Jadi sekali lagi, nah ini anggaplah ibu dan bapak itu pasien, saya dokternya. Tapi kan saya tidak pernah mengalami seperti ini. Jadi saya tidak tahu kesulitan ibu dan bapak itu di mana memahami ini tuh. Nah, ini sampaikan sama saya. Pak Hari saya susahnya di sini. Pak Hari saya begini, saya maunya begini. Nah, itu. Silahkan ya. Karena sekali lagi, saya tidak pernah belajar seperti ini.
Belajarnya gimana? Ya, belajarnya yang didiktat A1 A2 itu dulu. Ya di madrasah. Itu, tapi karena belajar waktu kecil kan lain. Kita teruskan ya. Ini huruf apa ini? Titiknya 2 di bawah. Di bawah 2. Oh, iya. Kalau di atas 2 kan tak, sama seperti ini tadi ya. Iya, tuh. Cuman ini penulisannya numpuk. Inilah yang bagi pemula yang bikin bingung juga. Saya aja kalau kurang-kurangnya belum tahu mah bingung ini hurufnya apa. Karena harusnya kan dianya ngejulur ke sini sedikit gitu. Ini penulisan yang kurang tepat sebetulnya ya. Ini iya. Iya wa patah, ya ini ha. Ingat kalau ada huruf mati berarti dari sini nyamber yah. Tuh. Yah. Sin wa patah sa. Ba wa domah bu. Jadi yah sabu. Ini ba ya. Ini alif ya. Sebetulnya hamzah ceritanya, tapi yang gampang di Indonesia dikenalnya ini alif. Alif aja dulu ya. Alif wa fathah a. Nun ini bertasdid. Ya. Ingat tanda seperti ini berarti nun ini 2, satu mati, satu hidup. Anak tuh. Spesial untuk nun ini 2 yang spesial tuh nun dan mim ya. Itu ditahan, dengung, itulah guna. Ini huruf guna. Jadi nanya dilepas, jangan jangan n-nya yang banyak 2 sampai 3 ya. Anna mim patah ma. Ingat setelah hitam ada hijau maka jadi panjang. Inilah yang dikatakan mad tabi'i ya. Pokoknya nama boleh nggak tahu dulu lah. Yang penting panjang gitu aja. Kenapa? Karena hitamnya ketemu hijau. Jadi ibu beruntung yang memiliki Quran berwarna ini. Pak Hari, kalau saya nggak pakai Quran berwarna nggak bisa ngaji dong. Bisa nantinya ya, perlahan ya, setahap demi setahap. Annama lam wa patah la. Ini lam ya. Ini ha wa domah hu tuh. Annama lahu. Kok hu-nya panjang? Karena domahnya terbalik tuh. Dan ada alisnya. Ini kalau mau dicatat ini namanya mad silah tawilah. Kalau ini tadi di atas mad silah qasiroh ya. Wa'addadahu. Ini lebih panjang. Ya, mad silah qasiroh yang ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Ini jadi panjang. Annama lahu. Ini alif wa patah a. Kho-nya mati jadi Ini huruf apa ini? Ya, lam ya. Lam ini bisa jadi kaf kalau kasih tangkai, jadi kaf. Karena ini lam ya, enggak ada tangkainya. Ya, alif wa patah a, kho-nya mati jadi Lam wa patah la. Ini huruf apa ini? Ini ingat apa? Iya, dal. Dal wa patah da. Jadi lada. Ini ha. Ha ini bisa gini, bisa begini. Kenapa hanya begini? Karena ini hanya ceritanya dal dengan ha tidak bisa nyambung. Karena dal termasuk huruf egois. Dilihat ya pelajaran huruf egois bagian keberapa tuh? 1 sampai 6, 7 itu udah untuk pemula. Sudah saya bikinkan huruf-huruf egois, huruf-huruf yang nggak bisa disambung. Ini nggak bisa disambung, makanya ini hanya kayak gini. Ini ha dada ya. Ha wa domah hu. Nah domahnya terbalik jadi panjang. Ini marsilah qasiroh. Akhladahu. Panjang kalau dia mau disambung. Tapi kalau dihentikan, ingat rumusnya. Quran itu kalau dihentikan baris apapun menjadi sukun. Jadi ini sukun di sini, kecuali nanti 2 patah ya. Jadi mad iwad. Ini. Jadi kalau menghentikan bacaan, baris-baris itu menjadi sukun, seakan-akan dalam bunyi tapi tidak dalam tulisan. Jadi akhladahu dihentikan jadi akhladah. Bingung Pak Ari? Saya nyerah. Ya sudah, ngikutin ini ya. Yah sabu. Yah sabu. Annama lahu akhladah.
Masa sih kita kalah sama anak kecil yang 6 tahun, 7 tahun mereka hafal juz 30, juz 29. Segini aja kita nggak hafal, ya. Itu motivasi untuk belajar. Jadi kemarin ada yang telepon, "Pak Hari, saya udah usia 45 masih bisa." Bisa nggak? Bisa, saya bilang bisa. Hidup dalam Islam itu nggak susah. Kenapa nggak susah? Ya coba, ada non muslim masuk Islam, bersyahadat, cuman bersyahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah, kecuali Allah. Hanya Allah ilahnya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat, meninggal, surga langsung. Gak usah baca Quran, gak usah sholat, gak usah yang lain kan? Gitu. Atau orang masuk Islam, tiba-tiba ada perang, jihad fisabilillah. Perang, kita melawan orang-orang kafir yang menyerang kita. Meninggal, wafat, langsung surga. Ya, jihad fisabilillah itu kan. Apalagi ibu dan bapak yang mau belajar. Cuman sekali lagi, jangan katakan tidak bisa, pokoknya terus jalan aja. Alhamdulillah, satu hal yang harus disyukuri, ibu dan bapak sudah diberikan taufik dan hidayah mau belajar. Ada hidayah oleh Allah, tiba-tiba pengen belajar, itu Masya Allah, itu hidayah. Tidak usah mengejar target, dalam artian jalan aja. Karena kalau udah sepuh, semakin dikejar target semakin pusing. Kan ada ya, metode ini sekian jam, metode ini sekian jam. Semuanya juga, yang penting mah belajar. Ya, yang penting mah jalan terus. Pelan-pelan aja gitu ya. Kayak ini. Yahsabu annama lahu akhladah. Coba dari sini lagi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Ini yahsabu annama lahu akhladah. Ini kaf ya. Kaf wa patah ka. Lamnya ada tanda seperti ini, lam ya. Ini lam, ini alif. Ini kalau ada tanda seperti ini, ingat, berarti huruf itu jadi dua. Satu mati, satu hidup. Jadi kalla, kayak nyamber ya, kayak api nyamber minyak. Kalla, masa, kalla, itu ya. Kalla. Ini lam mau patah la. Ini huruf apa yo? Yang tadi titiknya dua kayak ini. Ya betul, ya. Ya, ya-nya ada barisnya di atas u. Jadi ya wa domah yu. Layu. Nah, ini nun mati jadi layun, kan? Ingat ya, nyamber ya. Dari huruf hidup ke huruf mati itu nyamber, layun. Tuh layun. Bunyinya kan n. Kenapa bunyinya jadi m? Pak Ari, sebetulnya belum cocok ini. Harusnya surat pendek. Nanti saya bikinkan ya, surat-surat yang lainnya, surat yang mudah, Al-Ikhlas, Fatihah dan yang lainnya ya. Ini supaya ada variasi aja. Mau nggak dibikinin? Nanti SMS-nya WA ya sama saya di 0812 828 7881. Saya pelan bacanya, Al-Ikhlas, Fatihah atau surat-surat atau bacaan-bacaan sholat apalah nanti ya. Silahkan permintaannya nanti ke saya. Kalla, layun, nun matinya ketemu ba, jadi bunyi m, layum. Ini pula yang jadi pemula atau jadi bingungnya tuh begitu. Tiba-tiba dia baca kalla layun badan, layun. N-nya berubah jadi m bunyinya kalau dilatenkan. Bunyi nun matinya berubah menjadi mim mati. Kenapa? Karena nun sukun, nun mati ini bertemu dengan ba. Itu namanya iklab. Kalla layum, ada binding sedikit. Kalla layum, ba wa patah ba, ini ba ya. Ini zal. Kalla layum bazan. Ingat tanda seperti ini, satu mati, satu hidup. Ini nun ya. Kalla layum bazan. Nah, ini fa wa kasroh fi.
Kenapa fi-nya ini kan panjang, ada ya mati. Matobi, betul. Nah ini matobi yang gak jadi panjang. Karena setelah matobi ini ketemu sukun nih, ya. Kalau di metode An-Nur itu Ustadz itu bilang dia rakyat kalah sama tentara katanya gitu ya. Ini fil, jadi masuk ke sini fil. Kalla, boleh tuh metode An-Nur di internet diambil ya. Itu ada pelajaran Ustadz yang bagus gitu ya. Ada metode An-Nur. Kalla la yumbazanna fil ha, ini ha ya. Ha wadomahu to wadomah, to wa fatah to. Ini apa ini? Ya, mim. Mim wa fatah ma. Ini apa? Ini ha. Ya, rumahnya ha, tapi karena ada titiknya 2 jadi ta. Ini ta marbutoh. Ta wa kasroh ti. Jadi fil hutomah. Kalla la yumbazanna fil hutomah. Pak Ari boleh ngikutin tiap pagi Pak Ari baca seperti ini, terus saya jadi bisa, boleh aja ya. Orang yang nggak bisa, maaf, yang nggak bisa lihat juga, mereka bacanya dari pendengaran. Rasulullah itu contoh buat kita ya. Beliau belajarnya dari apa? Dari tulisan? Nggak bisa nulis. Dari bacaan? Nggak bisa baca. Dari mana? Dari malaikat Jibril mendengarkan. Beliau hafal ya 30 juz itu. Beliau bodoh? Bukan. Ini ingin memberikan gambaran bahwa Quran itu bukan ciptaan Rasulullah, tapi dari Allah itu ya. Ini buat umatnya satu pemikiran lagi. Oh iya ya. Rasulullah aja yang hafal 30 juz, dia enggak dari tulisan, dia enggak baca, tapi dia hafalan. Dari mana hafal? Diajarkan oleh malaikat Jibril. Melahin iya Rasulullah ya memang. Tapi ini gambaran buat umatnya yang sampai saat ini belum bisa baca Quran, apapun bagaimanapun caranya, yang penting bunyinya sama gitu loh. Makanya saya bikinkan karaoke Quran itu karaoke Al-Quran, ikuti aja tiap pagi. Masa sih nggak bisa ya? Ikutin di mobil, di mana, asal jangan di tempat-tempat yang terlarang, diikutin terus. Makanya ibu dan bapak boleh karaoke Qurannya ya. Nanti saya bikin surah-surah pendek, surah-surah tertentu, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, dan yang lain. Gitu ya. Ini kalla layum bazanna fil hutamah. Ini apa ini, huruf apa ini? Waw. Waw wa patah wa. Ini apa? Mim, iya. Mim wa patah ma wa ma. Ini kan kata Pak Ari, kalau hitam itu pendek. Iya. Setelah hitam ada hijau, panjangnya 1 alif. Ini setelah hitam ada warnanya biru gini, ini berubah panjangnya 2-5 harokat. Ini namanya mad jaiz munfasil. Ini ada alisnya. Jadi panjangnya tambah, bukan hanya 1 alif, lebih dari 1 alif. Boleh sih kalau mad jaiz itu 2-5 harokat ya. 1 alif sampai 2 alif setengah. Bingung Pak Ari? Ya pokoknya ada alis jadi panjang. Ini wa patah wa, mim wa patah ma, wa ma, alif wa patah a, dalnya mati. Jadi nyamber ada ya di diktat saya belajar huruf mati. Ada, id, ut, at, it, ut. Dilihat lagi di YouTube-nya ya. Wa ma, ada, ro wa patah ro. Nah, ro kan hitam, bunyinya ro itu 1 alif, tapi ada yang hijau di atasnya, jadi panjang. Ini mad asli ya. Wa ma adro, ini kaf, kaf wa patah ka. Wa ma adroka, mim wa patah ma. Kan ini asalnya hijau nih, tetapi karena setelah madnya ada sukun, ini ada alif lam komariah, maka jadi pendek. Wa ma adrokamal. Quran yang sudah warna mah gampang. Yang dibaca itu yang hitam, yang warna ini nggak dibaca. Sini langsung aja ke sini tuh. Wa ma adrokamal. Tuh, kamal. Ha wa domahu, to wa patah to, mim wa patah ma. Ini ya tak marbutoh ya. Tak wa domah tu. Jadi mal hutomah. Asalnya kan mal hutomatu.
Ingat, Quran itu kalau dibunyikan bunyinya jadi mati. Hutomat karena ini taknya tak marbutoh jadi ha hutomah. Mal hutomah. Ini pula yang pemula kadang-kadang bingung. Kenapa taknya jadi ha? Jadi ada ketentuan lain. Ini namanya tak marbutoh. Setiap tak marbutoh jika dihentikan bunyinya jadi ha, ya. Wa ma adrakamal hutomah. Ini huruf apa? Ingat masih? Titik 1 di bawah, bawah, Titik 1 di bawah, bawah. Titik 1 di atas naik, bawah naik ke atas naik jadi nun. Nun wa patah na. Ingat ada alifnya jadi na. Ini mad tabi'i jadi panjang. Ingat rumus Quran warnanya, setiap hitam setelah hitam ada hijau, maka jadi hitamnya jadi panjang. 2 ketukan, 1 alif, 2 harokat. Nah, ro wadomah ru naru. Kalau ada tanda seperti ini, di sini nyamber ke sini, naru. Ingat tanda seperti ini berarti L-nya 2, narullah. Kenapa narullah? Ini ketentuannya lain. Itu lafzul jalalah untuk lafaz Allah spesial. Lamnya menjadi kayak ada W-nya. Narullah. Jangan narullah ya. Gak salah orang pemula mah ini lam, narullah. Tapi ada ketentuan lain. Khusus untuk lafaz Allah ya, itu lafzul jalalah. Kalau barisnya di atas jadi tebel. Tapi kalau barisnya di bawah mah lillah tipis, lillah. Bismillah tipis, bismillah. Tapi kalau lafaz Allahnya di atas jadi tebel ya. Narullah. Tebel, tafkhim, taglid. Nanti belajar tentang lafaz Allah ya. Nun wa patahna ada hijau jadi panjang. Nah, atau saya mau Qurannya nggak ada warnanya, tapi ada alif, jadi panjang, itu mad tabi'i. Nah, ro wa domah ru naru masuk ke sini. Lam narullah, L-nya jadi 2. Spesial L untuk lafaz Allah, lafzul jalalah, lafaz keagungan untuk Allah. L-nya kalau baris di atas menjadi seakan-akan ada W-nya. Narullah. Jangan narullahil, jangan. Narullah. Ini ha wa kasrohi. Narullahi. Ada tanda seperti ini nyamber. Narullahil. Alifnya ini kan warnanya begini. Setiap warna seperti ini itu ya oren, berapapun hurufnya nggak dibaca. Dari sini dari hitam ke hitam. Narullahil. Mim, ini mim ya. Mim wadomah mu. Setelah hitam ada hijaunya, berarti jodohnya. Mu, itulah mad tabi'i, itulah bacaan panjang mad. Narullahil mu, qaf wa patah ko, dal wa patah da. Ini apa ini? Ta wa domah tu. Jadi narullahil muqadatu. Ada ketentuan kalau Quran itu kalau dihentikan bunyinya jadi sukun. Berarti narullahil muqadat. Iya te. Kan ini tak muqadatu. Jadi muqadat. Iya, spesial tak marbutoh, T-nya berubah menjadi H kalau dihentikan. Narullahil muqadah. Ini ada tanda lam alif. Jadi kalau disambung ini tetap bunyinya T. Narullahil muqadatul. Tapi kalau dihentikan muqadah. Ini kalau dihentikan dibacanya kalau nggak disambung jadi A. Alif patah A, lam double, ini ada tanda gini. Jadi Allah. Ta wa kasroh ti. Allati. Rumusnya setiap hitam ada hijaunya jadi panjang. Allati. Saya mah Qurannya nggak ada warnanya. Setelah kasroh ada ya mati, berarti jadi panjang. Itu mad tabi'i. Mad tabi'i itu setelah kasroh ada ya mati, setelah domah ada waw mati, setelah fathah ada alif. Itu mad tabi'i ya. Jadi mad itu panjang. Mad tabi'i, mad panjang tabi'i tabiat.
orang yang punya tabiat tidak akan baca kepanjangan, cuma satu alif ya, 2 harokat atau 2 ketukan. Tinggalin aja dulu itu, mau pusing mah ya. Ini bunyinya pokoknya allati, ta wa patah ta ini 2 mata tuh. Ini apa ini? Kayak not balok, to wa patah to. Tapi ada tanda gini, jadi allati tab. Jadi satu to mati, satu hidup. Ya ingat kalau ada tanda tasdid gitu, berarti hurufnya 2, satu mati, satu hidup. Allati tab po. Ini lam kasroh li. Ini apa ini? Ya ain wa domah au. Jadi allati tab poli au. Ini ya ain wa patah a, lam wa patah la, ala ada sukun nyamber, alal. Kenapa? Ini namanya ya pengganti alif. Nanti ceritanya ya. Ini jadi pendek karena ya madnya ketemu sukun. Nih alif lam qamariyah. Jadi alal, nggak panjang lagi. Alal ini alif wa patah a. Alal af, ini fa-nya mati, af. Ini hamzah wa kasroh i. Ini ya dal wa patah da. Ini ta wa kasroh ti. Jadi alal afidati. Ada rumusnya, ada ketentuan. Kalau dihentikan tak seperti ini, bunyinya jadi mati, jadi ha. Kenapa jadi ha? Karena ini tak marbutoh. Alal afidat, bukan alal afidat, tapi alal afidah. Ini alif wa kasroh i, nunnya double. In spesial untuk nun dan mim ditahan, double gunah dengung, itu gunah. Ha ini ha ya, hadada. Ha wa patah ha. Kenapa panjang? Karena setelah hitamnya ada hijaunya. Ini matobi. Setelah baris alif ada alifnya. Setelah baris ini ya fathah, setelah baris fathah ada alifnya. Ini matobi. Innaha, ini apa? Ya ain wa patah a. Ini lam wa patah la, ala. Ya ini lin, diptong itu apa? Baris fathah dengan ya mati atau waw mati, itu huruf lin, huruf harful lin. Ya, bayangin aja setelah la ada ilai, setelah la ada ulau, itu lin ya. Innaha alai, ha wa kasrohi alaihi, mimnya mati, alaihim. Tuh, him, alaihim. Tapi mim matinya ketemu mim bertasdid, itu idgham mimi. Jadi ditahan di sini. Innaha alaihim, mim wa domahmu alaihim. Ini hamzah begini, jadi seakan-akan ditekan mu. Alaihim mu ya. Ini shad wa patah so, dal wa patah da, soda. Ta wa domah tain tun, sodatun ya. Innaha alaihim muqsadatun. Ingat ketentuannya dalam Quran itu kalau dihentikan ini jadi sukun, dan spesial tanda seperti ini sukunnya bunyinya jadi ha. Ini tak marbutoh. Jadi innaha alaihim muqsadah, tanya jadi ha ya. Fa wa kasroh fi, ingat ini ada hijau, makanya hitamnya jadi panjang. Ini karena berbaris kasrah dengan ya mati. Ini mad tabi'i. Fi, ini apa ini? Ya, ain wa patah a. Ini ya mim wa patah ma. Fi ama, dal wa kasrah tain din. Fi amadin. Kenapa jadi rubah bunyinya? Karena ini ketemu tasdid nih. Kalau tajwidnya ini kasroh tain ketemu mim, idgham biguna. Kalau Quran warna seperti ini, ingat rumusnya, yang dibaca yang hitam, yang oranye nggak dihitam. Berarti kalau tanwin ketemu tasdid, tanwinnya baca satu. Nah, ditandai dengan warna oranye. Yang dibaca itu kan yang hitam. Oh, jadi fi amadi, di ada mim nyamber, fi amadim. Tanda begini double.
Dan spesial untuk mim dan nun bertasdid dan nun itu gunnah. Itu gunnah ya. Fi amadim mim wa dhammah mu. Ini mim juga sama nih, mim wa patah ma. Muma dalnya ini dal ada tanda lagi double. Ingat, satu mati, satu hidup. Mumadda. Ini dal wa patah da. Mumaddada. Ta wa kasroh tain tin. Jadi mumaddadatin. Karena dihentikan tinnya jadi mati. Oh, jadi mumaddadat. Oh, karena ini tanya ta marbutoh, tidak bunyi t kalau dihentikan, kalau dimatikan. Kalau disukunkan bunyinya jadi ha. Jadi fi amadim mumaddadah. Ya. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Pak Hari sudah ngikutin dari tadi, pusing gimana? Gini deh. Siapin pulpen, siapin buku ya. Tulis pakai laten. Boleh? Boleh, yang penting bunyinya benar. Asal bunyinya benar. Yang enggak boleh itu ngaji pakai laten. Kalau ngaji pakai laten kan kaidahnya beda. Ro aja ditulisnya jadi ra. Shod jadi sa. Coba ya, banyak salahnya nanti kalau ngaji pakai laten. Tapi kalau ibu belajar, bapak belajar sama saya seperti ini, terus ditulis pakai laten sesuai dengan bunyi yang saya sampaikan, boleh mendekati. Kayak ini ya. BIB pakai laten, BIBS, bis, MI, mi, bismi. Ini L-nya 2. Bismil. Ya, L-nya 2. Bismillah. La A-nya kalau pakai laten banyak ya. Banyak ada 2. Bismillah. Ha'ihi. Hawa kasrohi. Hi. Bismillahi. Nyamar ke sini. Ro-nya double. Bismillahir. Roh. R-O-Ro. Ro. R-O-Ro tulisnya, jangan R-A-Ra ya. Kalau laten kan R-A-Ra pakai titik. Ini yang jadi orang pakai laten akan bunyinya salah karena mengikuti bunyi hurufnya. Ya. Jadi bahasa Arab dilatenkan tidak akan benar ya bunyinya. Gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ma A-nya 2 panjang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nir masuk ke sini, nir. Ro-nya double. Nir satu ro lagi kan, satu o ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haihi him. Ini karena dihentikan mimnya jadi sukun ya, mim ya, imad arid disukun. Bismillahirrahmanirrahim. Wai nih, wa tambah y jadi wai. Lamnya ini domah tain lun masuk ke L. Wailul, jangan wailun karena diidghamkan. Nanti paham ya, diidghamkan, ditajwidkan nanti paham. Sekarang yang penting bunyinya aja dulu. Wailun jadi wailul. L-nya double. Wailul L-I-Li kauku. Wailul liku L-I-Li. Li-nya double. Wailul likulli. Hauhu. Hu ini kalau laten ya. Ma huma. Zai wa patah za. Z a za huma za. T wa kasroh tain tin humazatin. Ini yang jadi bingung pemula, humazatin kenapa dibacanya humazatil. Nah ini dalam tajwid ini tinnya ketemu L, jadi bunyinya tin, N-nya jadi L. Humazatil L-U-Lu M-A-Ma luma Z-A-za T-A-tin T wa kasroh tain tin lumazatin. Ada ketentuan lain. Kalau huruf ini dihentikan bunyinya jadi H. Lumazah. Aduh, bingung lagi. Berdasarkan riset ternyata banyak orang Islam yang bisa baca Quran tapi tidak kenal hurufnya. Bisa gitu ya. Karena ngaji gitu ya. Di kampung tuh ngaji. Muridnya ada 50, gurunya 1. Gurunya sambil ngantuk ngajarnya ya, namanya juga dia siangnya bekerja karena nggak ada yang nanggung kan, dia kerja jualan ini dan itu, malamnya dia ngajar, tinggal ngantuknya aja. Ayo ngaji bareng gitu.
Baca semua, ayo wacana. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Dia bisa baca, tapi nggak kenal huruf gitu loh, ajaibnya ya. Jadi mungkin ibu dan bapak ya bisa huruf ini, bisa baca, tapi nggak kenal hurufnya gitu ya. Jadi tahu tahu karena tiap malam ngajinya bareng-bareng begitu. Lain kalau saya dulu ngaji itu satu-satu, dites kayak gini, sok baca. Wailul likulli, bukan likulli pendek, dia langsung gitu ya dibenerin gitu. Jadi belajar sama saya biasanya satu persatu, ada salah langsung saya benerin, nggak nunggu entar-entar. Kalau nunggu entar-entar suka lupa, akhirnya salahnya yang berkesinambungan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addada yahsabu annama lahu hadada lahu akhladah kalla layum bazanna fil hutamah wama adrokamal hutamah narullah. Iya, narullah emang L-nya 2. Tapi ingat ketentuannya, setiap lafaz Allah kalau sebelumnya baris di atas itu ada W-nya tebel tafkhim. Ya seakan-akan ada W-nya. Narullah. Bukan narullah ya. Narullah tebel tafkhim ya, taglid. Narullahil muqadah. Ini jadi A bunyinya, allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Mohon maaf untuk ibu dan bapak yang sudah mahir, yang ingin belajar tajwid, saya pending sebentar karena ini banyak SMS, banyak telepon. Pak ini selamatin saya Islam dari dulu tapi saya nggak bisa baca Quran, saya gimana hidup saya ini. Jadi saya kasih aja. Jadi mohon maaf untuk ibu dan bapak yang sudah mahir, tajwidnya bisa dilihat pelajaran saya, udah ada yang lainnya ya. Nanti saya bikin lagi tajwid yang barunya setelah program untuk dasarnya selesai. Jadi sekali lagi ini program dasar, silakan ibu dan bapak, apa sih kurangnya saya ngajar ini? Saya juga sebenarnya bingung untuk ngajar ini seperti apa, karena saya belum pernah menjadi orang seperti ini gitu loh. Paham ya maksudnya? Bukan sombong, bukan. Karena memang latar belakang kita kan berbeda-beda. Saya kan memang dari kecil sudah di madrasah, sudah di sekolah agama ya dulu ya, madrasah. Jadi sudah belajar huruf itu dari kecil. Ibu juga mungkin sudah ada tapi lupa lagi, ada juga yang memang belum pernah belajar. Coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah
Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah. Beda dengan ini ya. Ini panjang. Narullahil muqadah. Muqadah. Apa bedanya? Ini di atas wawunya ada hamzahnya. Kalau ada waw ada hamzah dan ada huruf mati seperti ada koma. Mu kayak ditekan. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Pak Ari saya mah belum bisa. Sementara saya harus sholat. Tulis pakai laten. Tapi latennya sesuai bunyi yang saya sampaikan. Ya, tulis w a w y l u l l wailul l i li wailul li kauku wailul likul l-nya 2 wailul likul l i li wailul likul li hu hu m a ma huma z a za humaza tin humazatin. Ini tak ada tinnya. Humazatin. Tin karena ketemu lam jadi humazatil. Ya, n-nya hilang. N-nya hilang kalau dilatenkan. Humazatil l u lu m a ma luma z a za za lumaza. T-nya lumazatin. Kan ini jadi h. Jadi lumazah. Tulis saja pakai h. Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Pak Hari gimana saya kalau sholat pakai laten terus bunyinya betul seperti yang Pak Hari sampaikan? Boleh? Boleh. Yang penting kan bunyinya, bukan tulisannya. Ingat ya, itu silahkan aja. Walaupun membaca Al-Quran pakai laten cenderung salah. Kenapa? Karena ya teksnya beda. Arab itu dilatenkan bunyinya huruf ini ditulis dengan laten, hurufnya lain bunyinya. Makanya kalau ingin benar, tolong tulis latennya sesuai dengan bunyi, ya. Bunyi yang saya sampaikan tadi. Hauhu m a ma huma z a za humaza et ti ti al til l u lu m a ma z a za lumaza luma tanya jadi ha lumaza. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini a al al alladzi jama'a ma law wa'addadah. Ya yah sabu annama lahu akhladah. Ka patah ka aka L-nya double. Kalla layum N-nya jadi M. Kalla layum bazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Tolong ya sekali lagi sampaikan keluhannya. Ya, karena saya sebagai dokter nggak tahu keluhan ibu dan bapak. Ingat tadi logika berpikirnya, kita datang ke dokter, kita tahu bahwa penyakit ya, kita mau berobat. Malah ditanya sama dokternya,
Ibu sakitnya apa? Di mana? Oh ini Pak Dokter nih, kepala saya benjol gini gini gini. Oh gitu. Terus kenapa? Gimana gitu ya? Dokternya oh baru dia ngasih obat. Paham ya logika berpikirnya. Jadi saya tidak pernah mengalami, bukan tidak pernah, saya tidak dalam posisi seperti ibu dan bapak. Enggak sombong, bukan ya, naudzubillah, jangan, enggak boleh sombong. Kesombongan hanya milik Allah. Enggak, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah mengalami seperti yang ibu dan bapak alami, susah membaca Quran seperti ini gitu. Karena alhamdulillah saya dari kecil sudah belajar gitu kan. Tetapi saya ingin membantu ibu dan bapak bagaimana caranya. Nah, supaya saya tahu obatnya apa, resepnya apa, tolong sampaikan sama saya. Pak Hari, saya kesulitannya seperti ini, begini, gitu, paham ya? Gitu ya. Jadi dengan seperti itu, apa yang saya sampaikan nyambung. Saya ingin ibu dan bapak segera bisa baca Quran. Walaupun sudah belajar nggak bisa-bisa, ikutin aja terus karaoke Quran saya. Misalkan kayak gini ya. Ibu, nggak ada salahnya ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Jadi kalau ada dal merah gini, ini kol-kolah, ada e-nya ya. Ada hurufnya, ada 5 nanti. Baju di toko ya. Itu huruf-huruf yang ada pantulannya. Wamba, ada alis, itu aja panjang-panjang ada alisnya tuh. Wamba adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Coba lagi. Ingat ya, logika berpikir tadi bukan dokter nggak pinter. Dokter itu mau memberikan resep obat sesuai dengan apa yang penyakit yang diderita oleh pasiennya. Jadi supaya obatnya tepat. Jadi tidak asal salah. Oh kalau gitu Pak Ari nggak pinter dong, nggak ngerti cara bukan gitu. Itu tadi saya kan nggak pernah ngalami seperti ini gitu ya. Jadi ibu dan bapak yang ngalami kesulitan seperti ini sampaikan sama saya, biar saya mikir semalaman diapain ya supaya ibu dan bapak ini pinter. Tolong ini materi seperti ini apa kurangnya ya? Karena jujur aja saya juga ini ngeraba-raba gimana caranya. Baca pelan, dilatenin, diulang-ulang, dieja atau di mana. Tolong ya masukannya, silahkan. Dan jangan pernah merasa minder, merasa kekurangan misalnya gimana gitu. Kadang-kadang kalau ibu dan bapak baru diberikan hidayah, waduh baru mau belajar tiba-tiba oh ternyata susah, sulit, stres dan segala. Jangan, enjoy aja, dinikmati. Dinikmati apa? Dinikmati karena ibu dan bapak sudah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah. Soal pinter mah itu mah soal Allah ya. Banyak kok orang yang pintar baca Quran, logika berpikirnya. Orang yang pintar baca Quran, dia nggak pernah baca Quran, dapat pahala nggak? Enggak. Ibu dan bapak belum bisa baca Quran, tapi pengen bisa terus belajar, dapat pahala juga, ya. Gitu. Jadi terus belajar. Ada saran, ada kritik, sampaikan di 0812 828 7881 0812
0812878881. Atau Pak Ari saya susah banget belajarnya. Bantu, saya kan punya anak yatim, punya orang yang belajar. Saya juga ingin membuat program ini buat jutaan orang. Alhamdulillah banyak yang tertolong dengan program saya ini. Bantu saya, pahalanya buat ibu dan bapak yang membantu, gitu ya, bantu. Apalagi saya punya cita-cita ingin membuat rumah yatim. Alhamdulillah dekat rumah ini ada rumah yang mau dijual, harganya ditawarinya 500 juta. Ada beberapa hamba Allah yang sudah Pak Ari saya siap membantu, kayak Pak Basori siap, saya pokoknya setiap ada ruqyah ada apa saya pasti insya Allah disumbangkan ke rumah yatim. Alhamdulillah. Ada juga hamba Allah ya, itu di Kuwait. Di Kuwait ya, bayangin aja, Pak Ari dulu saya orang kaya, orang mapan, tapi karena keadaan akhirnya saya harus ke Kuwait kerja. Saya jadi pembantu di rumah orang. Saya bilang sabar ibu, nggak apa-apa, karena semua itu kan perjalanan itu ada siang ada malam, nggak masalah ya ibu ya. Alhamdulillah dari hamba Allah ini untuk rumah yatim saya punya tabungan 5 juta diberikan sama saya. Masya Allah, saya sedih juga seperti itu ya. Masa ibu dan bapak yang punya kelebihan nggak mau bantu? Mari, kalau rumah yatim itu ada, rumah itu ada bukan hanya untuk anak yatim, untuk orang yang belajar sekeliling sini. Ada fakir miskin, ada yang mau belajar, fakir ilmu juga. Atau ibu dan bapak yang dimanapun ingin ke sini, Pak Ari saya ingin nginep, saya ingin belajar sehari aja, semalam aja, atau Sabtu Minggu, kan ada tempatnya. Yuk kita rojong ya, insya Allah kita gabung, kita gotong royong. Ini mungkin ya ke 500 juta susah lama juga ya. Ini baru ada sekitar dari hamba Allah 10 jutaan lah insya Allah. Masih jauh ya. Tapi tolong bantu. Gimana aja caranya, ibu dan bapak, maksudnya gimana caranya, kan ada teman, di share ke teman-temannya. Yuk kita dukung bikin rumah yatim, bikin panti gitu ya. Tapi jangan gimana caranya nyuri, nyolong, korupsi, jangan. Nggak mau saya dari uang haram. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.